Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat maghrib berjamaah. Langsung kita lanjutkan dengan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan khususnya hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang kita pelajari mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya selalu istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah sekalian, kita kemarin sudah membahas surat Al-Baqarah sampai 226. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yuluna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Yang kemarin sampai situ 226 ya, jadi kita ingat kembali, yaitu tentang ila. Apa itu ila? Ila artinya adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Ya, ini kadang-kadang kalau lagi ribut hati-hati. Ya, pokoknya sumpah saya nggak menggauli istri saya. Itu namanya ila. Ya, hati-hati. Kalau sudah melaksanakan itu, maka dijelaskan lilladzina yuluna min nisaihim ay yahlifuna alla yujami'uhunna. Bagi suami-suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, ya, tarabbusu arba'ati ashhur, maka diberi waktu 4 bulan. Ya, dikasih waktu 4 bulan. Ya, tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau sudah niat bersumpah untuk tidak menggauli istri, maka dikasih waktu arba'atu ashhur, 4 bulan. Ya. Jadi sebelum 4 bulan itu dia kembali, dia menggauli lagi, maka suami itu harus membayar kifarat. Gitu. Hari itu udah bahas tuh, bayar kifarat. Ya. Tapi setelah 4 bulan, setelah itu dicerai, ya, karena udah niat bersumpah, setelah 4 bulan lamanya itu tetap dia nggak berubah niatnya, sumpahnya nggak ya, tetap dia melaksanakan sumpahnya itu, berarti setelah 4 bulan hendaknya dia menentukan apa dia mau kembali atau akan mencerai istrinya. Gitu. Kalau dia mau kembali, maka Allah fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau dia mau kembali, kemudian dia harus membayar apa? Kifaratul yamin. Ya, kemarin kita sudah bahas masalah itu. Jadi makanya bagi suami jangan sampai sembarangan bicara, apalagi bersumpah. Sumpah tidak mau menggauli istri. Nah, ini namanya ila namanya. Ya. Ya, lebih baik kalau lagi marah sama istri lebih baik apa?
lebih baik diam. Lebih baik diam. Jangan diungkapkan yang tidak baik. Nah, itu di 226. Selanjutnya wa in azamut talaq ay alaihi bi an lam yufi'u fal yuqi'uhu. Jadi setelah ditunggu 4 bulan dia nggak mau kembali, ya, maka fa in azamut talaq, apabila suami itu menginginkan untuk talak, untuk bercerai, ya, fa innallaha sami'un alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini boleh, silakan, tidak diharamkan, tidak dilarang. Tapi disitulah dikasih waktu 4 bulan itu untuk berpikir, ya, dengan pikiran yang sehat, apakah akan kembali, apakah akan menceraikannya. Maka di dalam kita berumah tangga hati-hati, karena sekarang ini banyak sekali perceraian, ya. Bahkan sekarang itu lebih banyak perempuan yang menceraikan suaminya. Kenapa? Gara-gara penghasilan suaminya lebih besar, penghasilan istrinya ya lebih besar daripada suaminya. Ya, istrinya penghasilannya 50 juta, suaminya hanya Grab online. Akhirnya berantem, ya kan, ribut. Udah, saya juga sanggup hidup sendiri tanpa kamu, gaji saya besar gitu. Ya, kebetulan kami alhamdulillah sering itu mengislah. Ada keluarga-keluarga yang begitu berkelahi, beribut, mau hampir mau cerai. Lebih dari 3 keluarga, alhamdulillah. Ya, kebetulan kami dekat dengan keduanya, kami panggil dua-duanya. Ini baru pekan yang lalu nih, akhir bulan Juni, ribut. Ya gara-gara sepele, gara-garanya apa sih? Ketika hujan, istrinya jemur kasur, kehujanan, basah, gara-gara itu doang akhirnya berantem, ya, sampai mau pisah. Ya alhamdulillah kami panggil, kami islah, alhamdulillah. Jadi jangan sampai diniatkan untuk talak. Tapi kalau wa in azamut talak, apabila berazam, berniat untuk talak, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka tidak dilarang, ya. Wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Ya, jadi kalau niat sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sudah tidak bisa dibenerin lagi, sudah tidak bisa islah lagi, ya, maka silakan. Ya. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Makanya perjalanan hidup berumah tangga itu nggak gampang, ya. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, terus ujiannya luar biasa, ya. Semakin tua semakin banyak ujiannya dalam berumah tangga itu. Makanya Al-Quran itu membahas bagaimana masalah keluarga, bagaimana masalah perceraian, ya. Makanya kita harus berhati-hati. Banyak orang yang sudah berumah tangga, udah pernikahan perak. Kalau perak berapa? 25 ya? 25 tahun ya. Kalau emas 50 tahun ya. Ada yang udah 50 tahun gara-gara ribut kecil akhirnya talak. Makanya ini perlu dihindarkan. Makanya lebih baik mengalah untuk kebaikan. Jadi apabila menginginkan talak dan sudah tidak bisa diislah lagi, maka tidak apa-apa. Fa innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, apabila ditalak, apabila dicerai, maka ayat selanjutnya 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru.
Dan istri-istri yang ditalak, istri-istri yang ditalak, ya yatarabbasna ay liyantazironna, hendaknya istri yang ditalak itu menunggu setelah talak, dicerai, menunggu, dia nggak boleh nikah, gitu. Jangan nikah, itu masa tunggu, ya. Yatarabbasna bi anfusihinna, hendaknya wanita itu setelah ditalak menunggu, tidak menikah dengan orang lain, ya. Salasata quru, 3 kali suci, ya, 3 kali suci. Jadi kalau istrinya masih haid, itu namanya 3 kali suci. Ya, jadi haid, suci, haid, suci, haid, suci. Nah, baru keempatnya itu silakan, mau menikah lagi silakan, gitu. Ya. Ini masa tunggunya 3 kali suci. Tapi kalau misalnya istrinya itu sudah tidak haid, maka masa tunggunya 3 bulan. Gitu. 3 bulan sama 3 kali suci beda. Ya, karena kalau perempuan itu kan haid berapa? Rata-rata itu 7 hari 7 malam. Paling sedikit yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam paling dikit. Tapi paling banyak perempuan itu haid, ya, itu 15 hari. Jadi hari ke-16 itu sudah istihadhah namanya, ya. Jadi kalau quru dibilang di situ 3 kali suci itu lebih cepat. Kalau 3 bulan berarti 90 hari. Ya, jadi kalau masih haid maka 3 kali suci. Salasata quru, ya. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Jadi kalau 3 kali suci itu kan jadi ketahuan ini perempuan hamil atau tidak, gitu. Otomatis kan kalau dia haid berarti dia tidak hamil. Walaupun ada yang hamil haid juga, tapi jarang. Makanya ditunggu tuh 3 kali haid suci, haid suci, haid suci. Jadi berketahuan. Makanya ayat selanjutnya wala yahillu lahunna, tidak dihalalkan, tidak dibolehkan bagi para istri ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahimnya. Jadi kalau misalnya ketahuan dia hamil, tidak boleh dicerai, gitu. Makanya Allah melindungi kaum perempuan itu. Jadi kalau misalnya baru 1 bulan ternyata diperiksa istrinya hamil, maka tidak boleh dicerai, gitu. Makanya Islam itu menjaga banget, ya. Jadi tidak boleh menyembunyikan, biarin nggak usah dikasih tahu saya ini lagi hamil, nggak boleh, ya. Harus dikasih tahu, tidak boleh disembunyikan. Ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Apabila istri-istri itu, wanita-wanita itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi nggak boleh disembunyikan, ya. Ternyata dia lagi hamil, harus kasih tahu, bang saya ini lagi hamil, gitu, ya. Nah kalau udah ketahuan seperti itu, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Dan para suami-suami itu, ya, ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk rujuk kembali lagi kepada istrinya. Oh, kalau gitu ternyata istri saya hamil. Ya, udah kalau gitu saya mendingan balik lagi sama istri saya. Rujuk lagi dah, gitu. Ya. Jadi yang lebih berhak untuk
balik itu punya hak yang lebih kuatnya itu adalah suami. Suami berhak untuk balikan kepada istrinya itu, apalagi udah ketahuan dia hamil, udah balikan ya. Terutama in aradu islaha ya. Wala yahillu lahunna yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Kalau tahu begitu lagi ternyata hamil, ya udah kita islah aja dah. Niatin kita islah, kita perbaiki hubungan kita, kata suami istrinya begitu. Jadi kalau ada niatan untuk islah, untuk memperbaiki keadaan hubungan keluarga itu, suami istri itu silakan. Ya, suaminya boleh. Udah begitu, saya udah tahu nih istri saya lagi hamil, saya balik aja, saya rujuk aja. Itu lebih berhak untuk kembali suaminya kepada istrinya itu. Ya, apabila keduanya ada niat untuk islah, untuk memperbaiki hubungan gitu ya. Memang orang berumah tangga itu hubungannya berat ya, hubungannya berat, godaannya berat ya. Suami laki-laki godaannya perempuan godaannya harta, duit. Kalau laki-laki itu kalahnya sama perempuan godaannya itu ya. Kalau perempuan kalahnya sama duit. Kalau nih bapak nih misalnya lagi marahan sama istri bapak ini, gampang ya. Bapak nggak usah ngomong, pulang dari kerjaan atau pulang dari mana pulang, udah langsung ajak aja istri bapak, ajak, ma ikut mana, udah ikut, ajak ke toko emas, beliin emas 20 gram. Kira-kira baik nggak? Baik deh dulu gitu. Kalau enggak bapak beli pulang kerja emas 10 gram, uang cashnya 10 juta, dia kan lagi marah itu, langsung bapak salim, peluk, kasih ini mas 10 gram emas, duitnya 10 juta. Kira-kira marah apa mas? Marah nggak? Oh, nggak bakalan marah. Perempuan kalau tahu kuncinya gampang pak. Kalau laki-laki marah, aduh, iya. Istrinya tahu kelemahan suaminya di mana gitu. Iya. Kalau laki-laki mah gampang, istrinya udah dehem juga udah gampang udah. Kalau laki-laki kalahnya sama perempuan kalahnya sama harta. Jadi kalau sudah ketahui seperti itu, kalau niatnya untuk islah, silakan untuk kembali. In aradu islaha walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri-istri itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi kewajiban kepada suami dan punya hak juga atas suami. Jadi punya kewajiban dan juga punya hak. Istri punya kewajiban ngurusin suami, ya kan? Istri punya hak diperhatikan oleh suami, termasuk diberikan nafkah lahir dan batin. Itu harus imbang. Jadi walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi wanita-wanita, istri-istri itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, ya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Makanya kalau pas menikahkan itu kan ya, dibacain itu kan ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu kan ya, pergaulilah istri-istrimu dengan muasyarah bil ma'ruf, dengan pergaulan yang baik gitu ya. Disuruh bergaul dengan istri dengan cara yang baik ya. Jadi memang harus kita nih. Bahkan Nabi mengatakan khiyarukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khiyarukum li ahli, dan akulah yang terbaik untuk keluargaku gitu. Jadi Nabi contohkan luar biasa ya.
Bima luar biasa sama keluarga, memberikan contohnya. Makanya muasyarah bil ma'ruf. Walir rijali 'alaihinna darajah. Tetapi laki-laki itu mempunyai derajat yang lebih utama daripada perempuan. Tapi derajat suami itu lebih tinggi dibanding perempuan. Bahkan di dalam hadis, ya, kata Nabi dalam sabdanya, seandainya aku boleh memerintahkan manusia menyembah manusia, pasti aku perintahkan istri untuk menyembah, untuk sujud kepada suaminya. Saking nggak bolehnya, maka tidak boleh, dilarang, nggak boleh. Artinya apa? Artinya derajat suami itu benar-benar mulia, gitu, ya. Makanya di sini walir rijali 'alaihinna darajah. Jadi suami itu mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada istri dan mulia. Kenapa? Ya, fadilatun fil haqqi min wujubi ta'atihinna lahum. Ya. Jadi kewajiban istri untuk taat kepada para suami. Kenapa? Lima saquhum minal mahri wal infaq. Karena suami telah mengeluarkan uang untuk beli mahar, mas kawin, dan juga selalu memberikan nafkah itu. Maka mencari nafkah itu adalah kewajiban suami. Karena suami memberikan nafkah, memberikan mahar, mas kawin, maka derajatnya mulia, lebih tinggi daripada perempuan itu, karena sebab dia sudah mengeluarkan nafkah dan juga mengeluarkan uang untuk memberi mahar, gitu. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa. Azizun hakim, dan Allah maha bijaksana. Jadi Allah itu bijaksana sekali. Ada jalan-jalan keluarnya, ya, jalan keluarnya ada, boleh, ya, selama tidak melanggar. Jadi ada tuntunan-tuntunannya. Bagaimana dalam pernikahan, bagaimana dalam perceraian, gitu. Kalau masih bisa islah, ya islah, ya. Makanya dengan kita pelajari seperti ini, insya Allah kita tambah ilmu, tambah berhati-hati. Jadi masalah talak aja banyak orang yang nggak ngerti, ya. Atau masalah kan ada talak yang karena cerai hidup, gitu ya. Ada yang cerai mati, gitu, ya. Kalau cerai hidup, ya seperti tadi itu, kalau istrinya masih haid, maka 3 kali suci, masa tunggunya. Kalau sudah tidak haid 3 bulan. Tapi kalau ada yang namanya begitu nikah, kemudian sebelum hubungan suami istri udah cerai, nah itu nggak ada masa idahnya, ya, tidak ada masa idahnya. Jadi dia udah nikah nih, baru nikah, ternyata ada permasalahan, belum malam pertama udah cerai, maka perempuannya itu tidak ada masa idahnya, karena belum berhubungan suami istri, begitu, tidak ada masa idahnya. Nah, beda dengan yang ditinggal mati. Kalau ditinggal mati, maka masa idahnya berapa? 4 ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Jadi harus beda, Pak. Harus tahu kalau perempuan itu ada masa idahnya, ada masa tunggunya. Tapi kalau bapak-bapak nggak ada masa tunggunya. Misalnya bapak nih punya istri, hari ini meninggal, pagi meninggal, dikuburin zuhur kan ya, asar bapak nikah lagi, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, cuman kebangetan. Ya kan? Keterlaluan. Kalau secara hukum boleh, Pak, boleh.
boleh. Jangankan sore, ya istri bapak meninggal, lagi dimandiin, bapak ketemu mantan, langsung lagi dimandiin bapak nikah. Boleh, silakan, karena laki-laki tidak ada masa iddahnya. Kenapa perempuan ada masa iddah? Yaitu tadi, biar ketahuan ini seorang perempuan ini hamil atau tidak. Karena kalau nggak ada masa tunggu nanti, masya Allah, ya begitu dia nikah, belum masa tunggunya, masa iddahnya belum habis, dia udah nikah. Nanti sama suami yang baru ini akan berantem. Ini bukan anak saya, ini yang anak suami yang kemarin, gitu. Oh bukan, ya anak suami yang kedua, enggak, berantem akhirnya kan, gitu. Makanya dengan masa tunggu itu, ya. Jadi kalau sekarang namanya jejak digital, ya, jejak digital. Kalau secara kedokteran itu jejak seorang suami ada di dalam rahimnya akan hilang, ya. Kalau masih hidup ya kurang lebih 3 kali suci atau 3 bulan itu. Kalau sudah meninggal maka jejak digital lah bahasa kita gitu ya, jejak suami itu, mantan suami yang sudah meninggal, setelah 4 bulan 10 hari bersih daripada rahim perempuan tadi, sehingga setelah 4 bulan 10 hari, 4 bulan 11 harinya dia nikah, rahimnya udah bersih. Kalau dia menikah dan dia mengandung, berarti udah pasti secara dokteran, maka begitu diperiksa, maka ini adalah anak suami yang baru. Begitu. Jadi Islam luar biasa memikirkan jangan sampai itu tadi. Misalnya baru hari ini meninggal, besok dia menikah. 2 minggu kemudian ketahuan hamil, kan suami yang baru bingung ya, kok baru 2 minggu udah hamil, jangan-jangan kamu hamilnya dengan suami yang lama, dengan mantan, akhirnya ribut kan, berantem, nanti jadi bin siapa, bin rame-rame, kan gak lucu gitu kan. Makanya Islam luar biasa memperhatikan sampai hal seperti itu. (228) ya tadi ya. Sekarang 229. At-talaqu marratan, ya. Jadi kalau sudah terjadi talak, talaknya itu adalah 2 kali. Talak 2 kali. At-talaqu marratani. Ai at-tatliqul ladzi yuraji'u ba'dahu. Talak itu 2 kali. Maksudnya apa? Talak yang boleh rujuk kembali, roja'i namanya, artinya mantan suaminya talak pertama, talak kedua namanya talak roja'i, talak yang boleh dia kembali lagi kepada mantan istrinya itu. Jadi kan talak roja'i itu talak yang boleh mantan suaminya balik lagi kepada istrinya. Nah, kalau masih masa iddahnya belum selesai, talak 1 dan talak 2, kalau masa iddahnya belum selesai, maka suaminya itu cukup mengatakan saya rujuk tanpa harus nikah ulang. Tapi kalau masa iddahnya sudah lewat, maka dia harus nikah ulang, gitu. Ya, kan tadi masa iddahnya, masa tunggunya ada yang 3 kali suci, ada yang 3 bulan. Jadi selama masa iddahnya belum selesai, kalau itu suaminya mentalak, makanya jangan gampang aja. Saya talak, ntar besok saya talak lagi. Berarti udah 2, besok saya talak 3, udah repot ya. Ya, makanya Allah kasih kesempatan talak 1, talak 2. Ya. Jadi talak 1, talak 2 namanya talak roja'i, talak yang boleh mantan suaminya kembali lagi kepada istrinya. Kalau masa iddahnya belum selesai, maka dia kembali lagi tanpa nikah ulang. Ya. Tapi kalau masa iddahnya sudah lewat, maka dia harus nikah ulang lagi. Tuh. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Makanya dinamakan sini at-talaqu marratan. Talak itu dua kali.
fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Nah, setelah talak dua, talak pertama balik, talak kedua balik lagi. Nah, setelah itu ya, fa imsakum bima'ruf ya, ai fala'allakum imsakuhunna ba'dahu bi an turaji'uhunna bima'ruf. Jadi kalau sudah 2 kali udahlah ya, silakan mau mau tetap setelah mau diceraikan atau mau dilanjutkan pernikahannya gitu. Jadi jangan sampai udah talak 3. Kalau talak sampai talak 3 maka tidak boleh kembali lagi sebelum mantan istrinya menikah dengan orang lain dan diceraikan lagi. Itu berat itu. Ya, jadi talak pertama talak roji, talak kedua talak roji. Setelah itu fa imsakun bima'ruf. Udah ya, perbaiki aja udah. Ya, jalanin aja kembali lagi tuh dalam pernikahannya. Ya, au tasrihum bi ihsan, atau kalau melepas lepasin, kalau mencerai ceraiin aja gitu. Jadi jangan digantung. Karena banyak tuh kasihan perempuan itu digantung. Cerai enggak, dinikahin lagi enggak. Jadi silakan untuk milih. Ya. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Jadi kalau sudah mau dicerai, cerai dah. Kalau mau diperbaiki, islah ya, perbaiki hubungan keluarga rumah tangganya, udah perbaiki, udah lanjutin. Kalau mau cerai, cerai. Tapi kalau cerai ya, wala yahillu lakum, tidak dihalalkan bagi para suami an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Jangan sampai setelah cerai, setelah dicerai itu istrinya, para suami minta lagi tuh maharnya, balikin maharnya gitu ya. Apa yang sudah saya kasih balikin, nggak boleh. Maharnya kemarin dikasih tuh misalnya 100 juta, kalau ada maharnya kan mobil, duit 2 miliar, ada kan gitu ya. Karena dicerai minta lagi. Di sini katakan wala yahillu lakum, tidak dihalalkan bagi kalian untuk mengambil kembali apa-apa yang telah kalian berikan dari bentuk mahar. Mahar kalau udah dikasih udah, karena mahar itu adalah milik istri. Wah, udah cerai, ya udah nggak usah diungkit-ungkit lagi, nggak usah diminta lagi. Ketahuan banget pelitnya ya, diminta lagi, nggak boleh, tidak dihalalkan ini ya. Anta khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, sedikit pun jangan diminta lagi ya, illa kecuali ayat Allah ya khafa alla yuqima hududallah, kecuali ya keduanya ini tidak bisa, takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, nanti kalau istrinya menggugat cerai namanya fasah, maka boleh diambil. Kan kalau istri itu menggugat cerai, maka istrinya itu setelah menggugat cerai dia membayar iwad, tebusan ya, membayar iwad. Nah, udah karena istrinya yang minta cerai, karena udah nggak mungkin lah diperbaiki lagi nih hubungan rumah tangga, kalau gitu istrinya yang minta cerai boleh ya, mengajukan pengadilan. Nanti pengadilan memutuskan, berarti atas ajuan, atas gugatan istri, maka istri itu menebus, namanya fasah gitu ya. Nanti ditentukan maka bayar tebusannya, boleh diambil gitu. Tapi biasanya iwan itu, tebusan itu diserahkan ke pengadilan agama, biasanya begitu ya. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Jadi kalau keduanya takut tidak bisa islah lagi, tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah
dalam berumah tangga itu, ya, maka tidak ada dosa bagi keduanya kalau istrinya fi maftadat bi, istrinya menebus, ya, bayar uang tebusan. Berarti istrinya yang minta cerai, dia menebus, bayar tebusan. Fi maftadat bih, ya, tilka hududullah, itulah, ya, batasan-batasan hukum-hukum Allah, ya, hukum-hukum Allah. Fala ta'taduha, maka jangan kalian langgar, jangan kalian melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, faulaika humuz zalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Begitu. Jadi jelas dalam berumah tangga itu ada aturannya, ada aturan bagaimana berkeluarga, bagaimana kalau dalam keadaan cerai, masa iddahnya gitu. Apalagi kalau baca surat An-Nisa itu banyak berbicara tentang warisan, ya, bagaimana kalau suami meninggal, kalau nggak punya anak, kalau punya anak, gitu, ya. Itu di masyarakat itu luar biasa, kejadian-kejadian seperti itu banyak, ya. Bagaimana kalau suami istri menikah, suaminya meninggal, ya, terus bagaimana warisannya? Ada juga yang istrinya meninggal tapi rumahnya itu milik istrinya, sementara rumahnya itu istrinya dapat dari warisan orang tuanya, bukan punya suaminya. Suaminya numpang tinggal di situ. Itu kejadian kayak begitu, ya. Kalau baca-baca coba surat An-Nisa itu banyak, ya. Belum lagi nanti pembagian warisan, ya. Kalau laki-laki sendiri, kalau ada perempuannya, kalau perempuannya 3 bagaimana, begitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang seperti itu, ya, perlu kita pahami. Ya, sekarang kita lanjutnya dengan ringkasan, ya. Ringkasannya 227. Ringkasannya adalah ketetapan talak setelah ilah. Jika suami bertekad menceraikan istrinya, ya, setelah masa ilah 4 bulan, maka perceraian itu sah. Jadi setelah dia ilah, dia bersumpah untuk tidak mempergauli istrinya. Setelah 4 bulan kemudian dicerai, maka cerainya itu sah. Allah Maha mendengar ucapan dan Maha mengetahui niat hati. Ya, Allah tahu, ya, niatnya untuk apa, dan Allah mendengar segala ucapan suami istri itu. 228. Masa iddah dan hak rujuk. Wanita yang diceraikan wajib menunggu. Iddah itu artinya masa tunggu selama 3 kali suci atau 3 kali haid. Wanita tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, baik kehamilannya atau haidnya. Udah berapa kali haid nih, udah berapa kali suci, dia nggak boleh menyembunyikan, dia harus kasih tahu. Kemudian suami lebih berhak rujuk kembali selama masa iddah jika bertujuan islah, perbaikan. Jadi kalau masa iddahnya belum selesai, maka suami lebih berhak untuk kembali. Ya, biasanya kan kalau berantem begitu kan, mau rujuk nih, kalau orang tuanya masih ada, hadirkan orang tua. Tinggal bilang, ayah, ibu, saya mau rujuk dengan anak ayah, anak ibu, saya mau rujuk kembali, saya mau islah kembali. Udah selesai. Yang penting masa iddahnya belum habis. Kalau sudah habis, nikah kembali. Hak dan kewajiban suami istri seimbang, namun laki-laki memiliki setingkat kelebihan. Jadi masing-masing suami dan istri itu punya hak dan kewajiban. 229. Batasan talak dan hulu. Hulu itu gugat cerai. Talak yang dapat dirujuk kembali hanya 2 kali, ya. At-talaqu marratan tadi. Jadi talak yang dapat dirujuk kembali hanya 2 kali. Setelah talak, istri harus mempertahankan dengan cara ma'ruf. Dipertahankan dengan cara yang ma'ruf, baik
atau dilepaskan dengan ihsan. Jadi setelah talak, ya, setelah itu istrinya mau dipertahankan, dilanjutkan keluarga dalam berumah tangga atau mau dicerai, silakan dipilih yang mana. Ya. Tapi dengan cara yang baik. Suami tidak boleh mengambil kembali harta atau mahar yang telah diberikan kecuali istri menggugat cerai. Hulu itu artinya melepas. Hulu, melepas. Jadi kalau digugat cerai, kemudian istri itu memberikan tebusan, ya, boleh diambil. Jika khawatir tidak bisa menegakkan hukum Allah, istri boleh membayar atau mengembalikan mahar atau harta untuk melepaskan diri atau cerai. Jadi kalau kira-kira nggak mungkin bisa menjalankan perintah-perintah Allah, udah cerai aja. Ini saya kembalikan maharnya, ini saya kembalikan hartanya. Gitu. Kemarin diberikan mobil, saya kembalikan. Gitu. Ya. Ayat-ayat ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak wanita dan mengatur prosedur perceraian agar dilakukan dengan bijak, tidak semena-mena. Gitu. Nah, itulah kita bahas 227 sampai 229. Gitu. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan menambah ma'rifat, pengetahuan kita, ya, tentang kita bagaimana menjalankan hidup dengan baik. Mudah-mudahan dengan jalanan hukum-hukum Allah dengan tertib dan baik, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu aja ya, mungkin nggak ada pertanyaan kan? Ada? Ya, nanti ketemu lagi 2 bulan lagi ya. Iya kan, 2/2 bulan ya. Mudah-mudahan biar pada sehat. Pada sehat ya. Kalau tadi kan perempuan ada masa iddah kalau misalkan suaminya meninggal ya. Nah, pas itu masa iddah itu udah boleh taruh atau cuma nikahnya? Yang kedua, kalau misalkan yang sudah cerai tadi kan talak 3 itu kan harus menikah dulu baru dia bisa rujuk. Kalau dicerai sama suami yang baru, perempuan ya, perempuan kan di tahap 3 dia harus menikah dulu kan. Kalau mau rujuk si suami pertama itu dicerai lebih besar. Itu kalau misalkan skenario aja dipermainin gitu, gimana tuh? Ya, pertama kalau masa iddah itu tidak boleh bersolek, tidak boleh pakai wangi-wangian gitu. Ya, yang memang tidak bolehnya nikahnya. Tapi alangkah bagusnya tetap ta'arufnya nanti setelah masa iddahnya selesai. Karena khawatir. Karena kejadian nih ada, saya punya warga juga ada, dia minta saya nikah siri. Padahal kurang seminggu lagi nih masa iddahnya. Kalau saya tuh ketat, ada minta dinikahin, saya tanya dulu masa iddahnya udah habis belum? Dia bilang tinggal seminggu. Saya nggak mau, dosa, tinggal seminggu juga belum habis. Jadi alangkah baiknya kalau mau ta'aruf tetap setelah selesai masa iddahnya baru ta'aruf, setelah itu menikah. Yang kedua, kalau sudah dicerai talak 3 kan nggak boleh nikah lagi kecuali sudah nikah dengan orang lain dan dicerai gitu. Boleh nggak kalau skenario? Nggak boleh, karena kalau skenario itu namanya la'anallah al-muhallil wal muhallal. Jadi Allah melaknat orang yang bikin skenario. Misalnya suaminya bilang gini, udah kamu nikah aja sama si A, dia bilang sama si A, ntar kamu 1 bulan ceraiin ya biar saya bisa nikah lagi. Itu namanya muhallil dan muhallal. Ya, dua-duanya suaminya yang nggak dilaknat, ya, yang menjadi penghalal yang laki itu disuruh nikah terus dicari celaga itu juga dilaknat. Nggak boleh, itu skenario nggak boleh seperti itu, harus alami. Kalau setelah nikah dengan suami baru ternyata dia sakinah, nggak mungkin dia kan bercerai lagi kan, gitu. Jadi kalau setengah dari skenario gitu nggak boleh. Jadi memang harus alami. Makanya Allah kasih kedua nih, talak 1, talak 2 untuk berpikir, jangan gampang-gampang.
Biasanya memang kalau udah diambil orang, wah ternyata istri saya baik juga, cantik juga, wah itu godaannya kayak gitu. Makanya dikasih dua ini untuk berpikir, jangan sampai gampang-gampang untuk cerai. Itu saja mungkin waktu kita masuk, kita baca surat Al-Fatihah biar kita pada sehat walafiat, pada barokah dunia dan akhirat, segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berikan istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bil fatihah sirril fatihah qarabatul fatihah tahlana babul khair waj'alna wal ahlana min ahli khair. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid din wal akhirah. Dawa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha assalamu akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.